Baik, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang matriks part yang kedua. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari matriks part yang pertama atau bagian yang pertama. Nah, di mana materi ini dipelajari pada matematika wajib kelas 11. Pada matriks bagian yang pertama, saya telah menjelaskan topik-topik yaitu mengenai pengertian matriks. Lalu topik yang kedua, jenis-jenis matriks. Topik yang ketiga, transpos suatu matriks. Topik yang keempat, penjumlahan matriks. Lalu topik yang kelima, pengurangan matriks. Nah, ini merupakan materi matriks part bagian yang pertama yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan matriks bagian yang kedua, di mana matriks pada bagian yang kedua ini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang perkalian matriks dengan skalar, topik yang kedua sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar, topik yang ketiga perkalian antar matriks atau perkalian dua matriks, lalu topik yang keempat perpangkatan dari matriks. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A sama dengan AIJ, maka matriks K kali A sama dengan K dikali AIJ adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Nah, sebagai contoh pada perkalian matriks dengan skalar, misalkan diketahui matriks berordo 2 kali 2 yaitu matriks A dengan unsur 3, 8, 5, 1, di mana hasil perkalian 4 dikali A, di mana 4 ini merupakan skalar, jadi 4 dikali A sama dengan 4 kali 3, 4 kali 8, 4 dikali 5, dan 4 dikali 1. Di mana ini diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Di mana K-nya tadi 4, berarti 4-nya ini kita kalikan ke elemen matriks A, yaitu 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, dan 4 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 12, 32, 20, dan 4. Lalu untuk topik selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Nah, adapun sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar itu ada 5. Nah, sifat yang pertama, K buka kurung B tambah C sama dengan K kali B tambah K kali C. Sifat yang kedua, K buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan K kali B dikurang K kali C. Sifat yang ketiga, buka kurung K1 ditambah K2 tutup kurung dikali C sama dengan K1 dikali C ditambah K2 kali C. Sifat yang keempat, buka kurung K1 dikurang K2 tutup kurung dikali C sama dengan K1 kali C dikurang K2 kali C. Sifat yang kelima, buka kurung K1 dikali K2 tutup kurung dikali C sama dengan K1 buka kurung K2 dikali C. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Nah, ini adalah pembuktian pada sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Nah, untuk contoh, misalkan matriks A diketahui 0, 1, 2, negatif 1, matriks B 3, 4, 1, 1, dengan K sama dengan 2, maka 2 buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan 2 kali A tambah 2 kali B. Jadi contoh ini merupakan pembuktian pada sifat yang pertama. Nah, jadi yang kita buktikan yang pertama terlebih dahulu pada ruas kiri, di mana ruas kiri 2 dikali A tambah B. Jadi 2 kali A tambah B sama dengan 2 dikali matriks A diketahui 0, 1, 2, negatif 1,
ditambah matriks B 3, 4, 1, dan 1. Nah, sebelum kita kalikan dengan skalar, maka kita jumlahkan dulu matriks A dan matriks B. Sehingga matriks A tambah B didapat 3, 5, 3, dan 0. Setelah itu kita kalikan dengan skalarnya, yaitu K nya sama dengan 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk matriks 2 kali A tambah B sama dengan 6, 10, 6, dan 0. Selanjutnya pada ruas yang ada di kanan atau di sebelah kanan, yaitu 2 kali A tambah 2 kali B sama dengan 2 kali A nya tadi 0, 1, 2, negatif 1, ditambah 2 dikali 3, 4, 1, dan 1. Nah, ini kita kalikan dulu 2 kali A, dimana 2 kali A, 2 kali 0 itu sama dengan 0, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, ditambah 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 1, 2. Sehingga 0, 2, 4, negatif 2 ditambahkan dengan 6, 8, 2, dan 2 sama dengan 6, 10, 6, dan 0. Karena hasil kedua ruas telah terbukti, maka benar 2 dikali A tambah B sama dengan 2 dikali A ditambah 2 dikali B. Lalu untuk contoh selanjutnya, nah ini adalah pembuktian pada sifat yang ketiga, di mana contohnya diketahui matriks C 1, 1, 2, negatif 1 dengan K1 sama dengan 2, ini skalar yang pertama 2, dan skalar yang kedua sama dengan 3. Maka buka kurung K1 tambah K2 tutup kurung dikali C sama dengan K1 kali C ditambah K2 kali C. Nah, selanjutnya pembuktian pada ruas kiri. K1 tambah K2 dikali C sama dengan K1 yaitu 2, K2 yaitu 3. Jadi 2 tambah 3 dikali matriks C 1, 1, 2, negatif 1. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jadi 5 kali 1, 1, 2, min 1. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, jadi ini adalah pembuktian pada atau penyelesaian pada ruas yang di kiri. Nah, sekarang untuk penyelesaian pada ruas yang di kanan. K1 kali C tambah K2 kali C. Nah, sama dengan K1 tadi 2, berarti 2 dikali matriks C ditambah 3 kali matriks C sama dengan 2 dikali 1, 2, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali negatif 1, negatif 2. Negatif 2. Lalu ditambah 3 kali matriks C, 3 kali 1, 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 dikali min 1, negatif 3. Jadi diperoleh penjumlahan dari hasil kali K1 kali C lalu K2 dikali C. Diperoleh 2 tambah 3, 5, 2 tambah 3, 5, 4 tambah 6, 10, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sehingga karena hasilnya terbukti antara kedua ruas, maka benar K1 ditambah K2 dikali C sama dengan K1 dikali C tambah K2 dikali C. Lalu untuk penjelasan selanjutnya atau topik selanjutnya yaitu tentang perkalian matriks atau perkalian antar matriks atau perkalian dua buah matriks. Di mana syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks yang kedua. Selanjutnya,
Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, maka hasil dari perkalian A kali B adalah suatu matriks C sama dengan CIJ berukuran M kali P, di mana ini adalah penjelasan dari perkalian A kali B. Pada matriks A berordo M kali N dikalikan dengan pada matriks B berordo N kali P. Kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B, maka akan menghasilkan matriks A kali B berordo M kali P. Lalu selanjutnya, untuk contoh perkalian matriks selanjutnya, misalkan matriks A sama dengan 3, 2, 1, di mana matriks A ini berordo 1 dikali 3, lalu diketahui matriks B 3, 1, 0, di mana matriks B ini berordo 3 dikali 1. Maka tentukan A dikali B sama dengan dan B dikali A. Karena matriks A berordo 1 kali 3 dan matriks B berordo 3 kali 1, maka nanti A dikali B berordo 1 dikali 1, karena kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B, sehingga nanti hasil perkalian A kali B itu sama dengan A kali B berordo 1 dikali 1. Jadi untuk penyelesaiannya nanti 3 dikali 3 ini 9, 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 2, ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 9 tambah 2 tambah 0 sama dengan 11. Nah, jadi hasil perkalian A kali B itu sama dengan 11. Maka nanti penyelesaiannya 310 dikali 321 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, lalu 3 dikali 2 dibuat di sampingnya atau diletakkan di samping 3 kali 3, 3 dikali 2, lalu 3 dikali 1, 3 dikali 1. Selanjutnya 1 kali 3, 1 dikali 3 diletakkan di bawah 3 kali 3, 1 dikali 2, 1 dikali 2, lalu 1 dikali 1, 1 dikali 1. Selanjutnya perkalian yang terakhir 0 dikali 3, 0 dikali 3, lalu 0 dikali 2, 0 dikali 2, 0 dikali 1, 0 dikali 1. Nah, ini adalah perkalian untuk B dikali A, di mana 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, 0 kali 3 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Maka hasil perkalian B dikali A menghasilkan matriks berordo 3 kali 3 dengan unsur 9 6 3, 3 2 1 dan 0 0 0. Nah, untuk selanjutnya terdapat beberapa hukum perkalian matriks. Nah, ini ada 7 hukum perkalian matriks atau sifat dari perkalian matriks, di mana yang pertama A dikali B kali C itu sama dengan A kali B dikali C. A dikali B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Sampai dengan hukum perkalian matriks yang ketujuh, A dikali I sama dengan I kali A sama dengan A. I ini merupakan matriks identitas. Lalu untuk topik selanjutnya, perpangkatan matriks. Sifat perpangkatan pada matriks sama seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real, di mana berlaku A pangkat
kuadrat atau A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 4 dikali A, dan seterusnya. Dan ini adalah sifat perpangkatan matriks. Nah, untuk contoh pada perpangkatan matriks, tentukan hasil A pangkat 2 dan A pangkat 3. Diketahui matriks A berordo 2 kali 2, negatif 1, 1, 2, dan 0. Maka A pangkat 2 sama dengan A dikali A, sama dengan negatif 1, 1, 2, 0 dikali negatif 1, 1, 2, dan 0. Maka nanti hasilnya didapat hasil perkalian A dikali A sama dengan 3, negatif 1, negatif 2, dan 2. Lalu A pangkat 3 sama dengan A kali A pangkat 2, sama dengan A nya diketahui tadi negatif 1, 1, 2, dan 0, sedangkan A pangkat 2 didapat 3, negatif 1, negatif 2, dan 2. Sehingga A kali A pangkat 2 menghasilkan negatif 5, 3, 6, dan negatif 2. Baik, sekian penjelasan dari saya yang berkaitan tentang penjelasan matriks part bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.